Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang ada di rumah? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu sehat walafiat sehingga bisa mengikuti proses belajar mengajar online hari ini dengan baik. Baik anak-anak, Bu Guru tidak lupa mengingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Dan marilah kita sama-sama berdoa, semoga kita semua terhindar dari bahaya COVID-19 dan semoga saja apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Baik anak-anak, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang persentase keuntungan dan persentase kerugian. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang keuntungan dan kerugian. Nah, keuntungan dan kerugian yang minggu lalu kita pelajari itu adalah keuntungan dalam bentuk rupiah, berapa rupiah keuntungannya, berapa rupiah kerugiannya. Nah, untuk hari ini kita akan menghitung kerugian dan keuntungannya dalam bentuk persen. Berapa persen keuntungannya, berapa persen kerugiannya terhadap harga pembelian. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Baik anak-anak, untuk mempersingkat waktu, tolong perhatikan video penjelasan Bu Guru berikut ini. Tapi sebelumnya Bu Guru ingatkan untuk mengumpulkan tugasnya tepat waktu, jangan lupa tulis nama dan kelasmu di lembar jawabanmu. Ingat ya, nama dan kelasmu, oke? Untuk mempersingkat waktu, tolong perhatikan video penjelasan Bu Guru berikut ini. Kita masuk ke bagian ketiga, yaitu persentase keuntungan atau kerugian. Jadi ya, yang kemarin pertemuan yang lalu kita membahas tentang untung dan rugi atau keuntungan dan kerugian. Nah, sekarang kita akan membahas persentasenya, berapa persentase keuntungan atau kerugian yang kita peroleh. Besarnya untung atau rugi terkadang dinyatakan dalam bentuk persen. Persentase keuntungan atau kerugian dihitung terhadap harga pembelian. Nah, kalau yang lalu kan kita menghitung untung dan rugi itu dalam bentuk rupiah, ya, dalam bentuk rupiah. Nah, sekarang kita akan menghitung dalam bentuk persen. Persentase ruginya ada berapa persen, persentase kemudian kita untung berapa persen, kita rugi berapa persen. Nah, persentase kerugian dan keuntungan ini dihitung terhadap pembelian. Hubungan antara persentase keuntungan atau kerugian terhadap harga pembelian sebagai berikut. Yang pertama, persentase keuntungan. Jadi mencari persentase keuntungan itu adalah untung dibagi harga beli dikali 100%. Jadi untungnya berapa dibagi dengan harga beli dikali dengan 100%. Itulah persentase keuntungan. Kemudian mencari persentase kerugian adalah rugi. Jadi kalau persentase kerugian adalah rugi, R ini adalah rugi. Rugi dibagi dengan harga beli dikali 100%. Ya. Jadi kalau persentase keuntungan di sini yang dihitung adalah untung dibagi harga beli. Kalau persentase kerugian rugi dibagi harga beli. Jadi yang membedakan di sini, kalau untung berarti di sini untung, kalau rugi di sini rugi. Untuk harga beli dan 100%-nya sama. Jadi perbedaannya di sini. Kalau persentase keuntungan berarti untung dibagi harga beli dikali 100%. Kalau persentase kerugian rugi dibagi harga beli dikali 100%. Yang membedakan ini ya. Kalau rugi di sini rugi, kalau untung di sini untung juga. Kemudian mencari untung kalau yang diketahui adalah persentase keuntungan. Jadi mencari untung kalau kita tahu berapa persentase keuntungannya adalah untung sama dengan persentase keuntungan dikali harga beli. Kalau pertemuan yang lalu itu mencari untung itu adalah ini, Bu ingatkan kembali. Ini mencari untung yang lalu adalah untung adalah harga jual dikurang harga beli. Ini untung harga jual dikurang harga beli kalau yang diketahui adalah harga jual dan harga beli. Tapi bagaimana kalau yang diketahui di sini adalah persentase keuntungan dan harga belinya? Harga jual kita belum tahu berapa kita menjualnya. Harga jual belum diketahui, yang diketahui hanya persentase keuntungan dan harga beli. Mencari untung itu adalah persentase keuntungan dikali harga beli. Sementara mencari rugi itu adalah persentase kerugian dikali harga beli. Contoh soal yang pertama, Windy membeli mie instan sebanyak 120 bungkus seharga Rp240.000. Jika Windy menjual kembali mie instan tersebut dengan harga Rp2.500 per bungkus, berapa persentase keuntungan yang diperoleh Windy? Jadi di sini Windy dia beli 120 bungkus mie instan, harganya Rp240.000. Jadi Rp240.000 ini adalah harga 120 bungkus mie instan. Dia jual kembali Rp2.500 per bungkus. Jadi yang diketahui di sini adalah harga beli. Harga belinya di sini Rp240.000.
HB-nya adalah Rp240.000. Jadi 240.000. Harga jualnya berapa? Harga jualnya di sini 2.500 per bungkus. Sementara di sini harga belinya 240.000 sebanyak 120 bungkus. Berarti harga jualnya juga harus sama. Kalau harga belinya 120 bungkus, berarti harga jualnya juga kita harus cari 120. Harga jual 120 bungkus. Berarti di sini harga jualnya 120 bungkus dikali harga per bungkusnya berapa? Harga per bungkusnya 2.500. Berarti 120 dikali 2.500. 120 dikali 2.500 itu adalah 300.000. Nah, ini harga jualnya 300.000, harga belinya Rp240.000. Mana yang lebih mahal antara harga jual dengan harga beli? Oh, ternyata harga jual itu lebih mahal daripada harga beli, atau harga jual lebih besar daripada harga beli. Nah, coba perhatikan yang lalu, kalau harga jual lebih besar dari harga beli itu adalah untung. Berarti kita di sini adalah untung. Ini kalau harga jualnya lebih besar dari harga beli, maka kita di sini untung. Oke, kita cari berapa besar keuntungannya. Kenapa kita harus cari besar keuntungannya? Karena di sini mencari persentase keuntungan itu adalah untung dibagi harga beli dikali 100%. Yang diketahui baru harga beli saja di sini, untungnya belum ditahu. Tapi kita sudah tahu harga jual berapa. Nah, di sini ya pertemuan yang lalu mencari untung itu adalah harga jual dikurangi harga beli, itu mencari untung. Berarti kita bisa cari untungnya berapa di sini. Oke, ya. Berarti untung di sini untungnya adalah harga jual dikurang harga beli. Berapa harga jualnya? Harga jualnya adalah Rp300.000. Harga jualnya Rp300.000 dikurang harga beli. Harga belinya berapa? Rp240.000. 300.000 dikurangi Rp240.000. Rp300.000 dikurangi 240.000 itu adalah Rp60.000. Ini adalah keuntungannya. Nah, sekarang tadi yang ditanyakan adalah berapa persentase keuntungan yang diperoleh Windy. Berarti di sini kita bisa cari persentase untung. Persentase U itu adalah persentase untung sama dengan apa tadi rumusnya? Persentase keuntungan adalah untung dibagi harga beli dikali 100%. Berarti persentase untung adalah untung dibagi dengan harga beli dikali 100%. Oke, berarti di sini persentase untung sama dengan berapa untung yang diperoleh tadi? Oh, untungnya adalah Rp60.000. Berarti untungnya adalah Rp60.000 dibagi harga beli. Berapa harga belinya tadi? Harga belinya Rp240.000. Jadi 60.000 dibagi 240.000 ya, dikali ini 100%. Oke, ada yang bisa saling membagi ini. Puluhan ribu ini ya, nolnya 4, puluhan ribu ini juga dengan nolnya 4. Berarti di sini tinggal jadi persentase untung sama dengan ini tinggal 6 dikali 100%. Berarti 6 dikali 100% per 24. Ada yang bisa saling membagi? Ada. Kita kalikan, kita bagi dulu 6 dengan 24 masing-masing, kita bagi 6. 6 bagi 6 itu 6 bagi 6 1 ya, tinggal 1 di sini. Kemudian 24 bagi 6 itu adalah 4. Jadi buku ini tinggal 1 di sini ya. 1 kemudian tinggal 4, berarti persentase untung sama dengan ini bukan lagi 6 tapi tinggal 1. 1 dikali 100% itu adalah 100% per ini bukan lagi 24 tapi tinggal 4. Oke, berarti persentase untung sama dengan 100 dibagi 4 itu adalah 25. Persennya masih tetap ikut, berarti 25%. Jadi untungnya 20, persentase untungnya adalah 20%. Jadi keuntungan yang diperoleh Windy sebesar 25%.
Contoh soal kedua. Harga pembelian suatu barang Rp580.000. Setelah dijual lagi ternyata rugi 5%. Tentukan harga penjualan barang tersebut. Nah, di sini yang diketahui adalah, oke, kita jawab. Yang diketahui di sini adalah harga pembelian. Berarti di sini HB, harga belinya adalah Rp580.000. Rp580.000. Setelah dijual lagi ternyata rugi. 5% ini adalah persentase kerugian. Berarti di sini persentase R, persentase rugi. R ini persentase ruginya adalah 5%. Ini yang jadi bukan di sini yang dicari bukan persentase kerugian lagi yang dicari, karena persentase kerugian sudah kita tahu di sini 5%. Yang ditanyakan harga penjualan. Untuk tahu berapa harga penjualan berarti kita harus tahu berapa ruginya. Karena di sini yang diketahui kan harga pembelian. Harga beli barangnya Rp580.000. Yang ditanyakan harga jualnya. Untuk tahu harga jual berarti kita tahu ruginya berapa, berarti nanti harga pembelian dikurangi rugi, itulah harga penjualan. Jadi kita harus cari rugi dulu berapa. Nah, tadi kan ada mencari rugi kalau persentase rugi yang diketahui. Coba perhatikan di sini. Rugi itu sama dengan persentase kerugian dikali harga beli. Itu. Jadi kita harus cari rugi dulu di sini. Berapa ruginya? Jadi rugi sama dengan persentase rugi dikali dengan harga beli. Sama dengan berapa persentase kerugiannya di sini? 5%. 5% dikali harga belinya berapa? Harga belinya Rp580.000. 5% dikali 580.000. 5% itu kan 5/100 dikali Rp580.000. Ada yang bisa saling membagi di sini? Ada. Ini ya, 102 dengan 200-an dengan ratusan. Berarti di sini tinggal 5 dikali ini sudah nolnya 2 sudah saling membagi di sini, berarti nolnya tinggal 2 di sini, berarti 5.805 dikali 5.800 sama dengan Rp29.000. Jadi 5 dikali 5.800 itu adalah Rp29.000. Jadi kerugian tadi, kerugiannya Windy ketika dia membeli barang kemudian dijual lagi dengan rugi 5%, ternyata 5%, kerugian dari 5% itu besarnya adalah Rp29.000. Nah, kita ingat lagi tadi yang ditanyakan kan di sini harga jual. Harga jual kalau rugi yang diketahui. Oke, kita bawa lagi kemarin ke materi kita yang kemarin. Ya, di sini ada rugi. Rugi itu adalah harga beli dikurangi harga jual. Ini karena harga beli dikurangi harga jual, berarti di sini rugi sama dengan harga beli dikurangi harga jual. Ruginya kita sudah tahu tadi, ruginya adalah Rp29.000. Berarti di sini Rp29.000 sama dengan harga beli. Harga belinya tadi berapa? Harga belinya Rp580.000. Rp580.000 dikurangi harga jual. Harga jualnya ini yang belum kita tahu, inilah yang mau kita cari sekarang. Nah, sekarang harga jual ini kita pindahkan ke ruas kiri. Sini Rp29.000. Harga jualnya kita pindahkan ke ruas kiri, karena dia negatif di sini, pengurangan pindah menjadi penjumlahan di sini. HJ sama dengan Rp580.000. HJ-nya ini pindah ke ruas kiri menjadi tambah di sini, karena di sini kurang, berarti pindah menjadi tambah. Berarti harga jual sama dengan Rp580.000. 29.000-nya pindah ke ruas kanan. Pindah ke ruas kanan menjadi kurang, karena di sini penjumlahan pindah menjadi pengurangan. Sini pengurangan Rp29.000. HJ atau harga jual sama dengan
Rp580.000 dikurangi Rp29.000 itu adalah Rp551.000. Jadi harga penjualan barang tersebut adalah Rp551.000. Nah ini ya. Untuk materi yang dicatat hari ini, yang ini persentase keuntungan atau kerugian dicatat. Ini contoh soalnya juga dicatat. Ya, ini dicatat. Jadi yang dicatat, catatannya dicatat semua ini. Jangan hanya tugas saya yang dicatat, nanti catatanmu tidak ada. Nah, ini juga yang kedua, contoh soal kedua dicatat. Ini sampai sini. Ya, catatannya sedikit hari ini. Kemudian ini soal latihan atau tugas yang harus dikerjakan hari ini. Bu Guru jelaskan sedikit. Yang pertama, Anwar membeli seekor sapi dengan harga Rp10 juta. Kemudian Anwar menjual lagi dengan harga Rp12 juta. Nah, ini Anwar belinya 10 juta, dijual 12 juta. Berapa persentase keuntungan yang didapat Anwar dari penjualan sapi tersebut? Ya, karena dibeli 10 juta, dijual 12 juta, otomatis untung. Yang ditanyakan di sini bukan untung, tapi berapa persentase keuntungan yang didapat Anwar dari penjualan sapi tersebut. Jadi sebelum lihat jelaskan sedikit. Nah, ini di sini tinggal lihat di sini. Di sini ada persentase keuntungan ya. Lihat di sini adalah untung dibagi harga beli dikali 100%. Yang kedua, soal kedua, Irwan membeli sebuah jam tangan seharga Rp180.000. Setelah sebulan, Irwan menjual jam tangan tersebut seharga Rp135.000. Irwan membeli Rp180.000, dijual lagi Rp135.000. Otomatis Irwan rugi karena dibelinya Rp180.000, dijual lebih murah di Rp135.000, makanya Irwan rugi. Yang ditanyakan, berapa persentase kerugian yang dialami Irwan? Nah, persentase kerugian lihat di sini tadi. Di sini persentase kerugian yang ini ya. Persentase kerugian adalah rugi dibagi harga beli dikali 100%. Lihat saja dari keempat-empatnya di sini mana yang cocok untuk soalnya. Ya, itu soalnya 2, tolong dikerjakan dan dikumpul ke WA pribadi Bu Guru. Jangan lupa pada saat mengumpul tulis nama dan kelasmu di sudut kanan atas bukumu atau di sudut kiri atas ya. Jangan lupa tulis nama dan kelasmu. Oke, untuk hari ini Bu Guru rasa cukup. Materi kita ini cukup. Bu Guru akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.